Aku lebih baik mati di sini. Kebosanan telah sampai pada puncaknya. Tak ada artinya hidup lagi di sini. Kesepian telah masuk dari masa ke masa. Aku dibisiki kematian. Aku depresi. Entah kemana aku harus pergi. Dan siapa yang bisa aku ajak bicara? Semua itu adalah bisik kematian saat kamu ingin bunuh diri. Halo sahabat Insam semua. Apakah Anda pernah merasakan ingin bunuh diri, depresi, putus asa? Apa kalian muak dengan segalanya? Mungkin cerita ini bisa membantu Anda. Kita mulai saja ceritanya. Ini berawal dari kisah temanku Freddy. Dia teman sejak kecilku. Dia bekerja di PT KAI sebagai penjaga palang pintu kereta. Sebagai penjaga palang pintu kereta, dia harus bekerja sampai larut malam. Pada malam itu, Freddy dan dua rekannya bertugas seperti biasanya. Tidak ada hal yang aneh saat itu. Malam pun mulai larut. Freddy dan dua rekannya pun bergantian untuk tidur. Freddy berjaga, dan dua temannya pun tertidur setelah berapa lama Freddy berjaga. Terdengarlah suara mengetuk pintu. Freddy pun membuka pintu, namun tidak ada seorang pun di sana. Keesok harinya, Freddy pun berjaga kembali dan terdengar lagi suara ketukan pintu. Namun Freddy membuka pintu itu, dan tidak ada seorang pun di sana. Mungkin Freddy hanya menganggap itu angin ataupun apalah itu. Tapi setelah malam ketiga terjadi lagi suara ketuk pintu itu. Freddy pun membuka pintu. Namun sekarang ada sosok wanita di kejauhan, dekat sekali dengan rel. Freddy pun memperingatkan wanita itu agar jauh dari rel. Freddy mulai mengejar wanita itu. Namun wanita itu agak cepat pergi menyusuri rel. Tiba Freddy mendekati terowongan. Freddy pun terus mengejar wanita tersebut ke dalam terowongan. Namun setelah masuk terowongan, wanita itu pun hilang. Kebetulan kereta dari arah barat pun datang. Freddy pun melihat kembali ke wanita tersebut. Namun saat Freddy melihat wanita tersebut lari ke arah kereta. Freddy pun kaget dan jatuh pingsan karena melihat wanita tersebut lari ke arah kereta. Keesokan harinya Freddy dibangunkan oleh kedua rekannya. Kedua rekannya menanyakan apa yang terjadi Freddy. Freddy pun menceritakan kejadian tersebut. Dan kedua rekannya hanya tersenyum mendengar cerita Freddy. Karena kedua rekannya sudah tahu sering terjadi hal-hal aneh dan lupa memperingati Freddy. Jangan pernah mengikuti sosok wanita. Dan janganlah didengarkan ketukan pintu pada jam 2 malam. Freddy pun shock dengan kejadian tersebut. Freddy menjadi takut untuk bekerja. Namun ia harus tetap bekerja, tuntutan ekonomi. Freddy dengan berat hati pun kembali bekerja. Freddy pun mulai menghiraukan kejadian aneh. Freddy mulai terbiasa dengan kejadian tersebut. Namun hari itu beda. Pada malam itu, ketukan pintu dibarengi dengan suara minta tolong. Tolong, tolong. Freddy pun membuka pintu tersebut. Wanita tersebut itu ada lagi. Freddy berteriak-teriak kepada wanita tersebut. Apa yang terjadi, Mbak? Apa yang terjadi, Mbak?
wanita itu hanya menghiraukan Freddy dan lari ke arah terowongan. Freddy pun mengikuti ke arah terowongan lagi. Kebetulan pas kejadian tersebut kereta dari arah barat datang lagi, dan wanita itu menuju ke arah kereta. Setelah beberapa lama kereta itu pergi, Freddy pun memeriksa apa yang ditunjuk oleh wanita tersebut. Tak disangka, Freddy terkejut apa yang telah ditemukan ia. Freddy menemukan telunjuk manusia. Freddy langsung menoleh ke arah wanita tersebut, dan wanita tersebut menjadi hal yang aneh untuk dilihat. Muka wanita tersebut hancur, jari telunjuknya tidak ada, matanya keluar, kakinya penuh darah dan tangannya penuh darah. Freddy berteriak sekencang-kencangnya dan pingsan kembali. Keesokan harinya Freddy dibangunkan kembali oleh kedua rekannya. Kedua rekannya pun bertanya apa yang terjadi. Freddy menceritakan semuanya. Lalu kedua temannya, kenapa kamu mengikuti wanita tersebut? Wanita tersebut meminta tolong dan menunjuk ke arah pinggir rel. Dan Freddy menceritakan ia menemukan telunjuk manusia dan memberitahu kedua temannya. Lalu kedua temannya pun memanggil polisi untuk mengautopsi telunjuk tersebut. Usutan polisi ternyata mengagetkan. Ternyata jari telunjuk itu adalah jari wanita yang tertabrak kereta 5 hari yang lalu. Dan itu hanya serpihan tangannya. Ternyata wanita tersebut meminta tolong untuk mencarikan tangannya yang belum dikuburkan. Banyak kejadian hal yang aneh di sekitar rel. Bahkan teman aku yang lain bercerita bahwa sering menemukan mayat di sekitar rel, kepala, tangan. Bagi warga sekitar yang pemukimannya dekat rel mungkin sudah biasa dengan hal itu. Tangan, kaki, kepala, jeroan manusia itu semua udah biasa. Dan inilah salah satu cerita temanku Freddy. Dia menemukan telunjuk manusia. Semuanya mulai terungkap. Dari mulai wanita itu tertabrak di dekat terowongan, sampai si jarinya pun masuk ke dalam terowongan yang lumayan, jaraknya itu mungkin 20 meter lebih dari dia tertabrak. Lalu kenapa dia mengetuk selalu jam 2 malam? Karena dia tertabrak kereta itu jam 2. Bahkan seminggu sebelum itu, polisi pun bercerita dia menemukan kepala manusia di persawahan dekat rel. Banyak manusia yang bunuh diri menabrakkan dirinya ke kereta yang melaju kencang dan menjadikan banyak mitos di terowongan tersebut yang tidak bisa disebutkan tempatnya di mana, tapi itu berada di Bandung, tempatku berasal. Setiap harinya orang-orang tidak mau lewat situ setelah jam 10 malam karena banyak kejadian yang aneh. Bahkan ada yang sempat diselamatkan, ia hampir menabrakkan dirinya ke kereta.
Tapi pas ditanya, kenapa kamu menabrakkan diri kamu ke sana? Dia tidak melihat kereta dan tidak mendengar orang-orang berteriak di belakangnya. Tapi untunglah, dia masih sama. Dan juga ada orang yang menabrakkan dirinya ke kereta karena dapat bisikan-bisikan yang seperti ini. Aku lebih baik mati di sini. Kebosanan telah sampai pada puncaknya. Tak ada artinya hidup lagi di sini. Kesepian telah masuk dari masa ke masa. Aku dibisiki kematian. Aku depresi. Entah kemana aku harus pergi. Dan siapa yang bisa aku ajak bicara? Semua itu adalah bisik kematian saat kamu ingin bunuh diri. Dan inilah foto korban dari tabrakan kereta. Dan ini terowongan kereta yang di dekat wanita tersebut tertabrak. Apa kalian akan tetap bunuh diri dan menjadi penunggu berikutnya di terowongan tersebut? Jadi pikirkan baik-baik hidup Anda. Apakah Anda akan menjadi pecundang atau berjuang menjadi pemenang?